Shalom jemaat sekalian, mari kita berdoa sebelum kita memulai mengikuti PA secara online. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu kepada kami sehingga kami boleh senantiasa Engkau berikan waktu untuk kami boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu lewat pendalaman Alkitab. Kiranya Tuhan yang sertai kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita akan melanjutkan lanjutan dari PA yang kemarin, yaitu dalam kitab Yeremia pasal 24 sampai dengan pasalnya yang ke-25. Ya, saya mulai dari Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan, lihatlah Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara yang berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Ada buah ara yang baik, itu sangat baik, dan buah ara yang sangat jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Jadi kita bisa melihat di dalam ayat yang pertama itu dijelaskan keterangan waktunya mengenai bagaimana Nebukadnezar itu sudah berhasil untuk ya mengangkut Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda ke dalam masa pembuangan. Jadi ini ceritanya kerajaan Yehuda sudah takluk oleh Babel. Kemudian muncullah sebuah mimpi yang diberikan oleh Tuhan kepada Yeremia. Mimpinya itu adalah tentang dua keranjang buah ara, yang mana satu keranjangnya lagi itu berisi buah ara yang jelek, dan satunya lagi berisi buah ara yang sangat baik. Nah, menarik di sini adalah persimbolan ini ya, di dalam mimpi Yeremia. Kenapa kok harus menggunakan buah ara, bukan buah zaitun atau buah penting lainnya yang sudah terkenal di Israel? Jadi saya akan membahas yang pertama adalah makna buah ara di sini. Nah, buah ara itu adalah simbol kemakmuran dan keamanan. Dalam banyak bagian kitab, khususnya di bagian Alkitab, ya, duduk di bawah pohon ara adalah simbol hidup damai, makmur, dan diberkati. Ya, misalnya itu ada di dalam Mika pasal 4 ayat 4. Nah, pohon ara ini dianggap sebagai lambang kehidupan yang beres. Tidak hanya tersedia makanan, tetapi juga ketenangan batin. Jadi buah ara yang baik itu menggambarkan mereka yang hidupnya berkenan dan dipelihara Tuhan. Nah, lalu kenapa kok buah ara yang dipakai? Alasan yang kedua, buah ara itu adalah buah yang mudah rusak. Buah ara segar itu punya karakteristik unik, yaitu sangat manis dan enak, tetapi juga cepat sekali membusuk. Ini paralel dengan kehidupan manusia. Ketika manusia itu dekat dengan Tuhan, hidup kita bisa manis dan penuh berkat. Tapi kalau kita menjauh, nah seperti buah ara yang busuk,
hidup kita bisa berantakan, hancur, dan kehilangan nilainya. Simbol ini sangat pas untuk menggambarkan dua kondisi umat Tuhan waktu itu. Jadi ada mereka yang setia kepada Tuhan karena menuruti perintah yang diberikan kepada mereka, begitu ya. Dan ada yang tidak mau menuruti perintah Tuhan. Ada yang rusak total. Nah, kemudian kenapa kok harus buah ara? Jadi sejak zaman kuno, pohon ara itu sudah tumbuh alami di Israel. Dan juga berkaitan dengan buah ara, itu ada disebut-sebut sejak kitab Kejadian, ini ya, pasal 3 khususnya ayat 7 ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa kan. Nah, kemudian mereka untuk menutupi ketelanjangannya mereka menggunakan daun ara, di sana dituliskan di dalam Kejadian 3 ayat 7. Nah, artinya ini ya, tanaman buah ara ini punya hubungan sejarah yang emosional dan kuat dengan bangsa Israel, seakan-akan menjadi bagian identitas nasional mereka. Dan yang terakhir, kenapa kok buah ara? Dalam tradisi Yahudi, pohon ara kadang diasosiasikan dengan belajar dan pencarian spiritual. Banyak nabi mengajarkan bahwa memetik buah ara itu seperti memetik hikmat dari kitab suci. Jadi kita itu harus sabar, telaten, dan penuh rasa hormat. Dan ini sangat tepat untuk menggambarkan ya, umat yang mau belajar dan bertumbuh di hadapan Tuhan. Jadi buah ara itu adalah sebenarnya simbol kesetiaan orang Israel dalam perjanjiannya kepada Tuhan. Nah, jadi di situ kita bisa melihat bahwa orang-orang yang tidak setia dilambangkan seperti buah ara yang rusak dan orang-orang yang setia kepada Tuhan itu digambarkan seperti buah ara yang baik. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam poin yang berikutnya yaitu berkat bagi mereka yang setia. Di dalam ayat yang keempat sampai dengan ketujuh dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini. Demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kastim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan mereka. Dan mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Pada bagian ini, itu berkaitan dengan episode dalam Alkitab yang lalu. Kita sudah diperlihatkan bagaimana Tuhan menyediakan jalan kehidupan di tengah-tengah penaklukan Babel yang sudah pasti terjadi dan sudah pasti membawa kehancuran bagi kerajaan Yehuda. Tuhan menyediakan jalan kehidupan. Jalan kehidupan itu adalah menyerah kepada Babel. Siapa yang menyerah kepada Babel akan diselamatkan. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana untuk mereka di Babel. Rencananya adalah Tuhan mau memberikan hati yang baru, bukan lagi hati yang gampang busuk oleh keadaan yang sekitar, oleh keadaan yang ada di sekitar, seperti buah ara gitu ya. Buah ara itu tadi dikatakan salah satunya kenapa kok buah ara? Karena buah ara ini adalah buah yang langsung eh, menghasilkan gitu ya. Dia bisa dikonsumsi tanpa diolah dan rasanya manis tetapi cepat sekali untuk busuk. Nah, maka Tuhan memberikan hati yang baru, hati yang tidak mudah untuk membusuk, tetapi hati yang
mampu melakukan pertobatan kekal, yang mana itu diwakili dengan kisah di eh, masa depan tentang empat orang pemuda asal kerajaan Yehuda yang dibuang ke Babel dan menjadi pejabat di Babel, tetapi tetap setia kepada Tuhan, walaupun digempur oleh budaya-budaya Babel yang berusaha melunturkan iman mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, di mana mereka ya mengalami eh, banyak sekali tantangan, khususnya mereka diajak untuk makan persembahan berhala, tetapi mereka menolak. Mereka juga diganti namanya, ini ya, dengan nama-nama khas Babel untuk dihilangkan jati dirinya. Mereka juga eh, sempat mengalami yang namanya eh, penyiksaan, diancam di dapur api, khususnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi ya, eh, yang mereka alami berikutnya adalah mereka tetap setia kepada Tuhan. Apalagi Daniel, kita tahu kisah tentang Daniel yang dimasukkan ke goa singa, yang seharusnya jika dalam keadaan normal dia dimakan singa, tetapi Daniel dapat selamat. Nah, kita langsung lanjut ke poin berikutnya, yaitu kutuk bagi yang tidak setia. Terdapat di dalam ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-8 sampai dengan 10 berkata demikian. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu yang tidak dapat dimakan karena jeleknya. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Nah, dari ayat ini intinya adalah ini mau menjelaskan apa yang akan dialami oleh orang-orang yang ngotot untuk tetap tinggal di kerajaan Yehuda dan menolak untuk menyerah kepada Babel. Intinya dari eh, pernyataan ini adalah mereka yang tidak taat akan menderita. Ya sama, mereka yang taat pun juga mengalami sebuah penderitaan. Ya, tetapi yang membedakan keduanya adalah yang taat kepada Tuhan, meskipun menderita, meskipun mereka mengalami hal yang tidak menyenangkan, tapi masih ada harapan bagi mereka. Apa harapan itu? Mereka diberikan hati yang baru. Mereka diubahkan menjadi pribadi yang mengalami pertobatan sejati. Sedangkan mereka yang tidak taat kepada Tuhan sejak semula, mereka menderita sudah pasti, tetapi mereka juga tidak terpakai, tidak lagi bermanfaat, dan tidak dicatat namanya dalam sejarah. Jadi sangat rugi ini ya, jika kita sebagai umat Tuhan yang diberikan anugerah memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Nah, kita lanjut di dalam pasal yang selanjutnya di dalam Yeremia pasal 25. Ini ya. Eh, ini pasal 25 ini kita mau masuk ke poin di mana Tuhan itu mengungkapkan sakit hatinya pada umatnya gitu ya. Khususnya kepada kaum Yehuda. Kita mau baca di dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Di dalam Yeremia 25 ayat yang pertama sampai 27 dikatakan, firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Firman itu telah disampaikan
oleh Nabi Yeremia kepada kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Jadi kita melihat di sini ada sebuah latar belakang waktu. Firman ini datang pada tahun keempat pemerintahan Raja Yoyakim. Tahun yang sama ketika Nebukadnezar baru saja menjadi Raja Babel. Ini adalah masa krisis saat badai penghukuman Tuhan sedang dimulai dan ini menggantung di atas Yehuda. Nah, ada seruan Tuhan yang tak pernah lelah selama 23 tahun. Yeremia tidak pernah berhenti berbicara. Nah, setiap kali Yeremia ataupun nabi-nabi sebelum Yeremia berbicara, ini ya, setiap kali Tuhan menyampaikan firman, ini ya, Yeremia itu sudah menyampaikannya dengan sangat sabar, dengan juga penuh harapan, tetapi juga ada kekecewaan yang sangat mendalam karena bangsa itu tetap keras kepala. Nah, sebenarnya bukan hanya Yeremia yang kecewa, tetapi Tuhan gitu ya. Itu juga kecewa. Nah, tapi apa balasannya orang-orang yang menerima firman itu? Mereka hatinya seperti batu. Nah, jadi pesan Tuhan itu sebelumnya sederhana. Bertobatlah dari cara hidup yang jahat, berhentilah membuat dan menyembah Allah-Allah lain, hentikanlah perbuatan tangan sendiri yang menimbulkan sakit hati Tuhan. Kita bahkan dikatakan usahakanlah keadilan supaya hal yang lebih buruk itu tidak terjadi. Nah, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Jika saja mereka mau mendengarkan gitu ya, dan mau tinggal di tengah perjanjian yang Allah berikan kepada mereka, mereka pasti akan menikmati berkat yang diwariskan sejak zaman nenek moyang mereka. Meskipun mereka harus mengalami yang namanya dihancurkan oleh Babel, Tuhan sudah berjanji untuk menyediakan jalan kehidupan. Tapi mereka banyak yang menolak. Mereka memilih berjalan di jalan kebinasaan dan akhirnya justru membawa kemalangan bagi diri mereka sendiri. Nah, jadi mengenai sakit hati Tuhan ini, gitu ya, itu ungkapan menimbulkan sakit hatiku ini dikatakan berulang-ulang di bagian ini, memperlihatkan bahwa Tuhan bukan hanya hakim tetapi juga eh, sosok yang digambarkan terluka. Ini bukan sekadar soal pelanggaran hukum, tetapi soal relasi cinta kasih yang sudah rusak oleh karena apa? Oleh karena kebebalan manusia yang enggan untuk menuruti perintah Tuhan. Dan itulah yang terjadi dalam kisah ini. Nah, kita akan lanjut ke poin berikutnya adalah hukuman untuk ya kaum yang Tuhan pilih, yaitu untuk Yehuda. Dikatakan begini, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara.
Demikian firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduk-penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, bunyi batu, kilangan, dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Nah, jadi di sini siapa tadi yang dipakai Tuhan? Yaitu adalah Tuhan akan mengerahkan semua kaum dari utara yang dipimpin oleh Nebukadnezar, Raja Babel, yang bahkan disebut sebagai hambaku. Wah, ini adalah sebuah istilah yang mengejutkan, gitu ya, tentang bagaimana orang yang tidak menyembah Tuhan, orang yang tidak menyembah eh, Allah dari Israel disebut sebagai hamba, gitu ya. Nah, walaupun Nebukadnezar ini adalah penguasa kafir, ternyata Tuhan tetap mengendalikan sejarah untuk menggenapi rencananya. Nebukadnezar bukan sekadar bertindak sendiri, tetapi sebenarnya juga, ini beberapa nafsir mengatakan, menjalankan kehendak ilahi dalam menghakimi Yehuda. Nah, apa bentuk hukuman itu? Hukuman ini gitu ya akan membuat negeri Yehuda dan bangsa-bangsa sekitar menjadi kengerian dan ketandusan. Jadi terus kemudian ada dikatakan di sana suara sukacita, suara kegembiraan, pesta pernikahan gitu ya dan bahkan suara batu kilangan yang merupakan simbol pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi apa kebahagiaan dalam bekerja. Ini batu kilangan itu menyimbolkan itu semua itu akan dibungkam. Kemudian cahaya pelita yang biasanya menerangi malam hari juga akan padam. Ini menggambarkan hilangnya harapan dan kehidupan dari rakyat Yehuda. Kita langsung lanjut ke dalam poin berikutnya yaitu hukuman untuk Babel. Dalam ayat yang ke-12 sampai ke-14 dikatakan, kemudian sesudah genap ke 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar. Aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Jadi setelah 70 tahun masa pembuangan yang menyakitkan bagi Yuda, Tuhan gitu ya, menyatakan bahwa hukuman itu tidak hanya akan berhenti pada umatnya saja, gitu ya, tetapi Babel, alat yang dipakai untuk mendisiplinkan Israel, juga harus menghadapi penghakiman. Dan inilah balasan untuk Babel gitu ya. Tuhan berfirman bahwa setelah 70 tahun dia akan menghukum Raja Babel dan bangsa Kasdim karena dosa-dosa mereka sendiri. Ya, membuat negeri mereka menjadi tandus, membuat adalah sebuah simbol kehancuran total yang tak akan berbalik. Walaupun Babel digunakan oleh Tuhan pada bagian sebelumnya, mereka tetap harus bertanggung jawab atas kesombongan dan kekerasan serta penindasan yang mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Mereka tidak Tuhan itu ya tidak memihak pada siapapun yang berbuat dosa. Meskipun tadi ya dalam hal yang
lain hal itu Tuhan manfaatkan juga gitu ya untuk menghukum bangsa Yehuda. Oke, baik. Kita em, mau lanjut gitu ya tentang bagaimana gitu ya, eh, Babel ini diungkapkan oleh Yeremia. Gitu ya. Semua yang Tuhan janjikan tentang keruntuhan Babel dan penghakiman atas banyak bangsa akan menjadi persis seperti firman-Nya. Babel juga akan menjadi hamba di mana Babel yang dulu pernah berjaya dan memperbudak bangsa-bangsa akan mengalami pembalikan nasib. Mereka akan menjadi hamba bagi banyak bangsa dan raja-raja besar yang akan muncul setelah masa kejayaan Babel ber- selesai begitu ya. Itu raja-raja baru akan muncul untuk menghancurkan kejayaan Babel. Nah, ini adalah prinsip tabur tuai yang dijalankan Tuhan. Ini, aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka, ini ya, dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Nah, di dalam sejarah Babel, gitu ya, kemudian ini Babel dihancurkan oleh bangsa-bangsa Media Persia di bawah kepemimpinan Raja Kores Agung. Yang mana nanti Raja Kores Agung juga akan dipakai oleh Tuhan, seperti yang sudah kita bahas dalam kitab Esra dan Nehemia, ini ya, bahwa campur tangan Raja Kores ini sangat penting bagi pulangnya umat Tuhan ke tanah perjanjian mereka, ke tanah kelahiran mereka. Jadi penjelasan eh, singkatnya adalah itu tadi gitu ya. Kita akan masuk ke poin yang Yeremia diutus untuk memberitahukan kepada segala bangsa. Apa yang diberitahukan oleh Yeremia? Apa yang Tuhan suruh kepada Yeremia untuk diberitakan? Ini ada di dalam ayat yang ke-15 sampai ke-17 terlebih dahulu. Kita akan membacanya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepada ambillah dari tanganku piala berisi anggur, kehangatan amarah ini dan minumlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau, supaya mereka minum. Mereka menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang yang hendak kukirimkan ke antaranya. Maka aku mengambil piala itu dari tangan Tuhan, lalu meminumkan isinya kepada segala bangsa yang kepadanya Tuhan mengutus aku. Nah, di sini di dalam ayat yang ke-15 sampai 17, firman Tuhan kepada Yeremia itu ya, untuk memberikan piala berisi anggur kehangatan amarah Tuhan kepada bangsa-bangsa yang telah ditentukan. Piala ini itu melambangkan penghukuman yang harus mereka terima. Yeremia diperintahkan untuk memberi minum berbagai bangsa, termasuk Yehuda tadi ya, Mesir, Filistin, Edom, Moab, Amon, Tirus, Sidon, serta banyak kerajaan lainnya. Nah, dan kita lihat dalam pesan ini adalah apa? Anggur ini adalah simbol dari amarah Tuhan yang akan dituangkan kepada mereka yang tidak mendengarkan dan mereka ini hidupnya adalah hidup yang ada dalam dosa. Hukuman akan datang dengan cara yang mengerikan dan mereka akan merasakan penderitaan karena pedang Tuhan yang akan dihantarkan kepada mereka. Nah, kita lanjut ya dalam bagian yang selanjutnya. Di dalam ayat yang ke-18 sampai ke-20. 18 sampai ke-20 bahkan mungkin sampai ke ayat yang ke-26. Dalam ayat 18 sampai 26 dikatakan begini. Yakni kepada Yerusalem dan kota-kota Yehuda beserta raja-rajanya dan pemuka-pemukanya untuk membuat semuanya itu menjadi reruntuhan, ketandusan, dan sasaran suitan dan kutuk seperti halnya pada hari ini. Kepada Firaun Raja Mesir beserta pegawai-pegawainya dan pemuka-pemukanya dan segenap rakyatnya. Juga kepada semua orang campuran dari berbagai-bagai bangsa, kepada semua raja negeri Us,
kepada semua raja negeri Filistin, yakni Askelon, Gaza, Ekron, dan orang-orang yang masih tinggal hidup di Asdod. Ayat 21. Kepada Edom, Moab, dan Bani Amon, kepada semua raja Tirus, raja Sidon, dan kepada raja-raja tanah pesisir di seberang laut, kepada Dedan, Tema, Bus, dan kepada orang-orang yang terpotong, tapi rambutnya berkeling, kepada semua raja Arab yang tinggal di padang gurun, kepada semua raja Simri, kepada semua raja Elam, dan kepada semua raja Madai, kepada semua raja dari utara, dekat, dan yang jauh, satu demi satu, dan kepada semua kerajaan dunia yang ada di atas muka bumi, juga Raja Sesak yang akan meminumnya sesudah mereka. Jadi dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa ayat ini itu menyebutkan berbagai bangsa ya tadi yang akan menerima hukuman Tuhan, termasuk negara-negara di sekitar Yehuda, Mesir, dan bangsa-bangsa yang lebih jauh. Nah, pesan dari bagian ini adalah Tuhan tidak hanya akan menghukum satu bangsa, tetapi seluruh dunia yang telah berdosa, baik yang dekat maupun yang jauh. Hukuman ini akan bersifat global dan menyentuh semua bangsa yang telah berbuat fasik. Tujuannya apa? Tujuannya Tuhan mau merombak ya, tatanan dunia lewat penghukumannya, sehingga ya nanti melalui Yehuda yang dibuang, yang diasingkan ke berbagai tempat, itu nama Tuhan bisa pelan-pelan diberitakan. Ini Allah Israel bisa diberitakan. Tujuannya adalah untuk apa? Persiapan dalam pemerintahan atau persiapan dalam menggenapi nubuatan mengenai Mesias yang akan menghapus dosa manusia. Kita lanjut ke dalam ayat yang ke-27 sampai 29. Ini ya, dikatakan, kemudian haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah, rebahlah dan jangan bangun lagi, oleh karena pedang yang hendak kukirimkan ke antara kamu. Tetapi apabila mereka enggan menerima piala itu dari tanganmu untuk meminum isinya, maka haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kamu wajib meminumnya. Sebab sesungguhnya di kota yang namaku telah diserukan di atasnya, aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? Kamu tidak akan bebas dari hukuman. Sebab aku ini mengerahkan pedang kepada segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan. Jadi pada bagian ini, eh, piala yang maksudnya adalah cawan. Cawan itu biasanya kalau dalam konteks kuno digunakan sebagai ya sebuah hukuman eksekusi mati gitu ya, yang isinya itu adalah racun. Nah, di dalam bagian ini itu ada kalimat seperti ini. Jika bangsa-bangsa enggan menerima hukuman Tuhan, jadi piala atau cawan tadi, cawan amarah Tuhan itu, eh, bangsa-bangsa itu tidak mau menerima hukuman Tuhan. Yeremia itu harus mengatakan kepada mereka bahwa mereka wajib meminumnya. Tidak ada satupun bangsa yang akan bebas dari hukuman ini. Bahkan kota yang memiliki nama Tuhan di atasnya, termasuk Yerusalem, akan mengalami malapetaka yang pertama. Ini ya, dan sudah terjadi. Ini ya. Nah, pesan, tidak ada bangsa atau kerajaan yang bisa menghindar dari hukuman Tuhan kalau Tuhan sudah mau menghukum. Kehadiran Allah yang penuh dengan keadilan dan kekuatan tidak bisa dihindari oleh siapapun, bahkan oleh umatnya sendiri. Nah, kita akan langsung lanjut ke dalam ayat yang ke-30 sampai 31. Itu dikatakan, oh sorry, ayat yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-32. Di sana dikatakan, dan engkau ini buatkanlah segala firman ini kepada mereka. Katakanlah kepada mereka, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya. Tempat pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya, suatu pekik seperti yang dipekikkan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Deru perang akan sampai ke ujung bumi sebab Tuhan mempunyai kegaduhan terhadap bangsa-bangsa
Ia akan berperkara dengan segala makhluk. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung bumi. Gitu ya. Nah, ini kita masuk di dalam poin yaitu pemberitahuan tentang hukuman yang akan datang. Tuhan memperdengarkan suaranya, ya. Katakan seperti pekikan pengirik anggur yang menunjukkan kehancuran besar. Perang akan menyapu seluruh bumi. Tuhan akan berperkara dengan bangsa-bangsa dan menghukum orang-orang fasik. Pesan yang terkandung di sini, Tuhan akan menghukum bukan hanya karena dosa, tetapi juga karena kejahatan yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa ya terhadapnya itu sangat besar. Jadi ada badai besar juga yang akan ya mereka alami, malapetaka dan kengerian di seluruh dunia. Dalam ayat yang ke-33 kemudian dikatakan, maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Dan ini adalah merupakan gambaran tentang kematian dan penderitaan. Pada hari itu akan banyak orang yang terbunuh oleh pedang dan ya tubuh mereka akan berserakan dari ujung-ujung bumi hingga ya ya sampai tidak teratur begitu ya sampai tercipta sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Mereka tidak akan diratapi atau dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Jadi mereka pun mati itu mengalami kemalangan yang sangat besar. Ya. Mereka tidak diingat, tidak ada kesempatan untuk orang-orang terdekat mereka mengenang kehidupan mereka ketika mereka mati. Jadi di sini mau menggambarkan tentang kemalangan besar akan melanda dan banyak orang akan mati dengan cara yang mengerikan tanpa penghormatan dan pemakaman yang layak. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mengingatkan tentang keseriusan dan luasnya kehancuran yang akan datang. Di ayat yang 34 sampai dengan 38 kita akan melanjutkannya eh, dengan sangat cepat gitu ya. Nah, mengeluh dan berteriaklah, hai para gembala, berguling-gulinglah dalam debu, hai pemimpin-pemimpin kawanan kambing domba. Sebab sudah pasti waktunya kamu akan disembeli dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Maka bagi para gembala tidak akan ada lagi kelepasan dan para pemimpin kawanan domba tidak akan ada lagi keluputan. Dengar, para gembala berteriak. Para pemimpin kawanan kambing, domba mengeluh. Sebab Tuhan telah merusakkan padang gembalaan mereka dan sunyi sepilah padang rumput yang sentosa oleh karena muka Tuhan yang menyala-nyala itu. Seperti singa, ia meninggalkan semak belukar persembunyiannya sebab negeri mereka sudah menjadi ketandusan oleh karena padang yang dahsyat. Oleh karena murkanya menyala-nyala. Jadi pada bagian ini gitu ya, komoditas yang sangat penting di dalam pemerintahan Israel salah satunya adalah peternakan kambing domba dan juga profesi yang penting adalah gembala itu akan terkena dampaknya gitu ya. Dan ini juga merupakan sebuah kiasan yaitu para gembala yang merupakan pemimpin yang seharusnya melindungi dan memimpin umat akan merasakan nasib yang sama. Nah, mereka akan disembeli seperti domba jantan pilihan dan memang tidak ada gitu ya yang akan lolos. Nah, domba jantan pilihan ini sendiri itu memang digunakan untuk kurban gitu ya. Kurban bisa untuk kurban penghapus dosa, kurban penghapus salah dan eh, ini juga menggambarkan bahwa ya mereka tidak akan pakai domba untuk menghapus dosa mereka, tapi mereka akan pakai diri mereka sendiri dengan kematian mereka, yang mana tidak ada kematian manusia yang dapat menghapuskan dosa. Jadi mereka akan mati sia-sia. Nah, jadi ini juga mau menekankan di dalam eh, bagian yang kemarin sudah kita bahas di dalam Yeremia
pasal 22 sampai 21 sampai 23 ya. Nah, tentang pemimpin-pemimpin yang tidak menjalankan tanggung jawab mereka dengan benar dan yang membiarkan umat terjerumus dalam dosa, ya, akan menerima hukuman yang sama. Tuhan akan meninggalkan persembunyiannya dan memberikan hukumannya dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Negeri mereka akan menjadi ketandusan akibat kemarahannya. Jadi pada bagian pasal 25 ini benar-benar murni menunjukkan eh, semua kemarahan Tuhan. Dan pasal 24 tadi mau menunjukkan tentang antara mereka yang setia dan yang tidak setia dengan menggunakan simbol dari penglihatan tentang buah ara kepada Yeremia. Nah, itu tadi adalah semua yang bisa dibahas di dalam PA Kitab Yeremia dari pasal 24 sampai 25. Mari kita berdoa untuk mengakhirinya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh belajar dan diingatkan kembali tentang tugas dan tanggung jawab kami. Dan juga tentang keadilan Tuhan terhadap seluruh bangsa. Ketika ada ketidakbenaran terjadi, Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan bertindak dan bergerak melalui sejarah untuk melaksanakan rencana Tuhan. Pimpin kami untuk menjadi umat yang setia, bukan seperti buah ara yang rusak, yang gampang eh, diubah oleh keadaan dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan hati yang baru supaya kami boleh taat dan memperoleh pertobatan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.